Shalom, Jemaat Gemindo Nafid. Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa lagi meskipun secara online dalam kesempatan ibadah KPWI. Saat ini kita akan bersama-sama belajar mengenai akan kebenaran dari firman Tuhan. Sebelum itu, saya undang kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami berkata dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami sampai dengan detik ini tidak kurang suatu apapun. Ya Tuhan, pada kesempatan saat ini kami kaum ibu Gemindo Jemaat Nafiri bersama-sama akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus tolong buka hati pintu pikiran kami supaya kami boleh memperoleh berkat melalui bacaan firman Tuhan saat ini. Terkhususnya juga hamba ya Bapa, kiranya Engkau beri hikmat, pengetahuan, akal budi supaya apa yang hamba sampaikan semuanya itu seturut kehendak Tuhan, supaya boleh menjadi berkat bagi kaum ibu yang mendengarkan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat yang ke-1 sampai yang ke-13. Bacaan dari kitab Yeremia 33 ayat 1 sampai yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya pada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena mukaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan. Di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dengan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah pada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, pada saat ini saya mengambil tema yaitu janji pemulihan. Nah, sebelum kita membahas dari bacaan yang kita sudah baca tadi di Yeremia 33, mungkin dalam konteks ini yaitu kata pemulihan, arti dari kata pemulihan itu apa sih gitu kan. Nah, pulih itu artinya kan kembali normal,
kembali seperti sebelumnya gitu, keadaan sebelumnya. Misalnya kalau kita kayak sakit, jatuh sakit, oh kita sudah pulih, berarti kita sudah menjadi sehat, menjadi sembuh, menjadi ya sehat sebelum kita jatuh sakit itu ya. Nah, dalam hidup ini kita pasti punya tantangan atau pergumulan atau masalah-masalah yang kita hadapi. Dan dalam kita menghadapi itu pasti kita dalam diri kita bertanya-tanya, wah apakah Tuhan bisa memulihkan hidup kita seperti sebelumnya, atau membuat kita menjadi lebih baik lagi dalam kita menghadapi tantangan tersebut gitu. Yang pasti di sini Tuhan pasti sanggup memulihkan kehidupan kita apapun itu yang kita hadapi. Tuhan pasti bisa sanggup memulihkan keadaan hidup kita, bahkan akan menjadi lebih sempurna lagi karena Tuhan gitu. Karena Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas ya istilahnya. Tuhan punya rencana yang ajaib dalam hidup kita. Nah, dalam bacaan yang kita baca tadi di Yeremia 33, kalau saudara perhatikan itu ada beberapa kali muncul kata aku akan. Aku itu menunjuk ke Tuhan ya. Di bacaan tersebut beberapa kali keluar aku akan. Nah, arti dari aku akan itu sendiri adalah Tuhan mau gitu. Nah, dalam konteks ini kita sebagai manusia dalam menghadapi pergumulan terkadang suka meragukan Tuhan ya, maksudnya terkadang ada masalah, misalnya masalah rumah tangga atau masalah pekerjaan atau hal-hal lain lah. Terkadang kita suka meragukan apakah Tuhan bisa memulihkan kehidupan kita, bisa memberikan kita solusi atau jalan keluar. Terkadang kita suka meragukan hal itu gitu. Nah, di sini saudara-saudara, Tuhan itu ingin membuat hidup kita menjadi baru, menjadi lebih baik lagi, yaitu dengan memberikan kita kesempatan yang baru. Meskipun kita sebelumnya membuat kesalahan, tapi Tuhan selalu memberikan kesempatan yang baru lagi. Jadi kita sebagai manusia seharusnya tidak meragukan kebaikan Tuhan ya dalam hidup kita, karena yang pasti Tuhan itu pasti akan menolong kita. Tuhan itu tidak pernah ragu-ragu, tidak pernah bimbang, tidak pernah memberikan ketidakpastian. Nah, kata aku akan di dalam bacaan kita tadi itu akan berubah kalau tadi saya bilang kalau Tuhan itu nggak pernah ragu. Kalau misalnya Tuhan ragu-ragu, berarti kata aku akan itu akan berubah menjadi aku akan berusaha misalnya. Berarti kan kalau arti dari aku akan berusaha itu bahwa dia tidak ada kepastian gitu, tidak ada jaminannya, hasil akhirnya tidak ada jaminannya. Nah, kata aku akan itu merujuk kepada perbuatan, tindakan, sikap Tuhan gitu kan. Nah, Tuhan sendiri tidak pernah mempertanyakan kemampuannya. Jadi kita sebagai manusia jangan pernah bimbang akan kehebatan Tuhan, akan kuasa Tuhan. Dalam hidup itu ada istilah misalnya kalau kita sudah melakukan kesalahan gitu, wah nasi sudah jadi bubur gitu istilahnya ya. Tapi kalau kita cermati lagi, kalau perumpamaan ya, misalnya perumpamaan kita masak nasi terus jadi bubur gitu kan, seharusnya dengan jadi bubur itu kita tetap harus bersyukur gitu kan. Bisa kita tambahin ayam, kita tambahin kecap, atau kita tambahin kuah santan gitu, atau pakai kerupuk gitu, jadinya bubur itu jadi enak juga kan istilahnya. Nah itu dia, manusia itu terkadang punya pemikiran yang dangkal, padahal dengan bubur itu pun Tuhan bisa melaksanakan rencana kebaikan dalam hidup kita pasti ada, meskipun istilah tadi nasi sudah menjadi bubur ya. Jadi kalau kita bersyukur, kalau kita memandang segala sesuatunya itu
dengan penuh keyakinan pada Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan membuat baik, kehidupan kita akan dipulihkan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Terkadang kita suka udah terlambat nih karena saya udah buat kesalahan, udah nggak bisa lagi. Nah, itulah kita manusia tuh terkadang suka meragukan diri kita sendiri, meragukan Tuhan. Padahal tuh kalau dalam kamusnya orang percaya ya, Tuhan itu sanggup gitu. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Yang nggak mungkin jadi mungkin gitu. Kalaupun istilahnya dalam kuasa Tuhan yang terjadi tuh, mukjizat-mukjizat yang Tuhan lakukan, apa sih yang nggak mungkin bagi Tuhan itu? Sedangkan orang mati aja bisa dibangkitkan lagi istilahnya. Nah, apalagi kalau cuman kehidupan kita yang udah rusak, dirusak oleh iblis, oleh hasutan-hasutan iblis ya. Jadi Tuhan bukan cuma mengalahkan iblisnya gitu, bahkan dia juga bisa memulihkan hidup kita. Sekarang tinggal balik lagi ke kita, apakah kita mau menerima berkat Tuhan ini gitu. Kita terkadang suka meragukan Tuhan ya, dan terkadang ada aja orang yang misalnya tidak mengandalkan Tuhan tapi mengandalkan manusia gitu kan. Sebenarnya di dunia ini pun saya rasa nggak ada satu orang pun yang bisa menjamin hidup kita gitu, menjamin 100% hidup kita akan baik gitu. Walaupun kita punya pergumulan, kita punya masalah, misalnya kita minta tolong sama orang, mungkin iyalah 1-2 kali orang itu bisa menolong kita. Tapi kalau untuk jaminan seumur hidup kita, orang itu menolong kita, kayaknya saya rasa nggak ada sih, mustahil. Jadi sebagaimana mestinya ya kita seharusnya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena ya manusia itu ya cuman ya manusia gitu, tetap aja manusia nggak punya kuasa, nggak punya hal-hal yang di luar kuasa dia sebagai manusia gitu. Tuhan itu beda dengan manusia. Jadi Tuhan itu tidak pernah gagal dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kerajaan Allah pun dari dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah bergoncang. Pemimpinnya pun atau rajanya pun juga tidak pernah jatuh dan tidak pernah mati. Kalaupun mati, Tuhan Yesus mati itu untuk kita, menebus dosa-dosa kita, dan dia bangkit lagi gitu. Jadi kita sebagaimana manusia dan sebagaimana orang yang percaya, seharusnya kita menaruh kepercayaan kita 100% kepada Tuhan Yesus, bukan kepada manusia. Dan hanya Tuhan yang bisa menjamin hidup kita itu menjadi lebih baik gitu. Karena saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menggenapi setiap perkataannya dan menggenapi setiap janjinya untuk hidup kita. Selain itu manusia juga menghadapi masalah, tantangan itu bukan cuman misalnya masalah ekonomi atau masalah rumah tangga ataupun masalah sosial lainnya gitu. Sebenarnya masalah yang kita hadapi itu intinya tuh yaitu dari dosa gitu, dosa yang kita lakukan gitu. Nah, kalau kita hidup dengan melakukan dosa, ya lebih baik, ada baiknya kita minta ampun pada Tuhan dan mengikuti setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena jangan pernah ragu kalau Tuhan mau ampunin saya atau enggak. Itu sebenarnya balik lagi ke diri kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesus, mau menyerahkan hidup kita pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Tanpa kita minta pun dia pasti mau mengampuni kita, menolong kita. Dia sanggup memulihkan kehidupan kita. Setiap pergumulan, tantangan yang kita hadapi pasti akan Tuhan sediakan sesuatu yang baik buat hidup kita. Karena itu saya percaya kalau Tuhan mengampuni dosa kita, segala sesuatu berkat yang lain yang lebih baik, yang kita terkadang tidak terpikirkan, itu pasti Tuhan sediakan buat hidup kita. Asalkan ya itu, kita mau datang pada Tuhan, mau mengundang Tuhan dalam hidup kita, mengandalkan Tuhan bukan manusia. Tuhan pasti akan menolong kita melewati setiap tantangan persoalan hidup kita. Amin.
Demikianlah pembacaan firman kita saat ini dalam ibadah kategorial KPWI. Biarlah firman yang boleh saya sampaikan ini memberkati kita kehidupan hari lepas hari kita. Kita tutup dengan doa. Ya Tuhan Allah kami yang berada dalam surga, Tuhan Yesus yang kami sembah, terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang ajaib, yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Setiap pergumulan, persoalan yang kami hadapi, semua Tuhan sertai dan Tuhan memberikan sesuatu yang baik dalam hidup kami. Apapun itu Tuhan, kami mau menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menuntun, menyertai kami melewati semuanya itu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janji Tuhan. Tuhan akan menyediakan hal yang baik. Tuhan akan memberikan kami kekuatan iman dan percaya kami yang hanya pada Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan atas segala salah dan dosa kami yang mungkin kami sering menyembuhkan hati Tuhan. Dosa-dosa yang kami lakukan mungkin tidak terhitung banyaknya, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Juru Selamat kami akan mengampuni setiap salah dosa kami. Ya Tuhan, pimpin setiap rencana, harapan, cita-cita kami, apapun itu Tuhan sediakan. Tuhan cukupkan kehidupan kami, apa yang kami perlukan. Biarlah kehidupan kami ini selalu menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama-sama ini memberkati kehidupan kami hari lepas hari, dan menguatkan iman percaya kami bahwa kami tidak berjalan sendiri. Kami yakin Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada ibadah KPWI saat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian, atau salah penjelasan dalam perikop yang saya bawakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jemaat Gembira Nafiri, terkhususnya kaum ibu, puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa lagi meskipun secara online dalam kesempatan ibadah KPWI. Saat ini kita akan sama-sama belajar mengenai akan kebenaran dari firman Tuhan. Sebelum itu saya undang kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami berkata dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami sampai dengan detik ini tidak kurang suatu apapun. Ya Tuhan, pada kesempatan saat ini kami kaum ibu Gemindo Jemaat Nafiri bersama-sama akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus tolong buka hati pintu pikiran kami supaya kami boleh memperoleh berkat melalui bacaan firman Tuhan saat ini. Terkhususnya juga hamba ya Bapa, kiranya Engkau beri hikmat, pengetahuan, akal budi supaya apa yang hamba sampaikan semuanya itu seturut kehendak Tuhan, supaya boleh menjadi berkat bagi kaum ibu yang mendengarkan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat yang ke-1 sampai yang ke-13. Bacaan dari kitab Yeremia 33 ayat 1 sampai yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya pada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel,
mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena mukaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dengan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah pada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, pada saat ini saya mengambil tema yaitu janji pemulihan. Nah, sebelum kita membahas dari bacaan yang kita sudah baca tadi di Yeremia 33, mungkin dalam konteks ini yaitu kata pemulihan, arti dari kata pemulihan itu apa sih gitu kan. Nah, pulih itu artinya kan kembali normal, kembali seperti sebelumnya gitu, keadaan sebelumnya. Misalnya kalau kita kayak sakit, jatuh sakit, oh kita sudah pulih, berarti kita sudah menjadi sehat, menjadi sembuh, menjadi ya sehat sebelum kita jatuh sakit itu ya. Nah, dalam hidup ini kita pasti punya tantangan atau pergumulan atau masalah-masalah yang kita hadapi. Dan dalam kita menghadapi itu pasti kita dalam diri kita bertanya-tanya, wah, apakah Tuhan bisa memulihkan hidup kita seperti sebelumnya atau membuat kita menjadi lebih baik lagi dalam kita menghadapi tantangan tersebut gitu. Yang pasti di sini Tuhan pasti sanggup memulihkan kehidupan kita apapun itu yang kita hadapi. Tuhan pasti bisa sanggup memulihkan keadaan hidup kita. Bahkan akan menjadi lebih sempurna lagi karena Tuhan. Karena Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas ya istilahnya. Tuhan punya rencana yang ajaib dalam hidup kita. Nah, dalam bacaan yang kita baca tadi di Yeremia 33, kalau saudara perhatikan, itu ada beberapa kali muncul kata aku akan. Aku itu menunjuk ke Tuhan ya. Di bacaan tersebut beberapa kali keluar aku akan. Nah, arti dari aku akan itu sendiri adalah Tuhan mau gitu. Nah, dalam konteks ini kita sebagai manusia dalam menghadapi pergumulan terkadang suka meragukan Tuhan ya, maksudnya terkadang ada masalah, misalnya masalah rumah tangga atau masalah pekerjaan atau hal-hal lain lah. Terkadang kita suka meragukan apakah Tuhan bisa memulihkan kehidupan kita,
bisa memberikan kita solusi atau jalan keluar. Terkadang kita suka meragukan hal itu gitu. Nah, di sini saudara-saudara, Tuhan itu ingin membuat hidup kita menjadi baru, menjadi lebih baik lagi, yaitu dengan memberikan kita kesempatan yang baru. Meskipun kita sebelumnya membuat kesalahan, tapi Tuhan selalu memberikan kesempatan yang baru lagi. Jadi kita sebagai manusia seharusnya tidak meragukan kebaikan Tuhan ya dalam hidup kita, karena yang pasti Tuhan itu pasti akan menolong kita. Tuhan itu tidak pernah ragu-ragu, tidak pernah bimbang, tidak pernah memberikan ketidakpastian. Nah, kata aku akan di dalam bacaan kita tadi itu akan berubah kalau tadi saya bilang kalau Tuhan itu nggak pernah ragu. Kalau misalnya Tuhan ragu-ragu, berarti kata aku akan itu akan berubah menjadi aku akan berusaha misalnya. Berarti kan kalau arti dari aku akan berusaha itu bahwa dia tidak ada kepastian gitu, tidak ada jaminannya, hasil akhirnya tidak ada jaminannya. Nah, kata aku akan itu merujuk kepada perbuatan, tindakan, sikap Tuhan gitu kan. Nah, Tuhan sendiri tidak pernah mempertanyakan kemampuannya. Jadi kita sebagai manusia jangan pernah bimbang akan kehebatan Tuhan, akan kuasa Tuhan. Dalam hidup itu ada istilah misalnya kalau kita sudah melakukan kesalahan gitu, wah nasi sudah jadi bubur gitu istilahnya ya. Tapi kalau kita cermati lagi, kalau perumpamaan ya, misalnya perumpamaan kita masak nasi terus jadi bubur gitu kan, seharusnya dengan jadi bubur itu kita tetap harus bersyukur gitu kan. Bisa kita tambahin ayam, kita tambahin kecap, atau kita tambahin kuah santan gitu, atau pakai kerupuk gitu, jadinya bubur itu jadi enak juga kan istilahnya. Nah itu dia, manusia itu terkadang punya pemikiran yang dangkal, padahal dengan bubur itu pun Tuhan bisa melaksanakan rencana kebaikan dalam hidup kita pasti ada, meskipun istilah tadi nasi sudah menjadi bubur ya. Jadi kalau kita bersyukur, kalau kita memandang segala sesuatunya itu dengan penuh keyakinan kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan membuat baik, kehidupan kita akan dipulihkan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Terkadang kita suka udah terlambat nih gitu, karena saya udah buat kesalahan, udah nggak bisa lagi. Nah itulah kita manusia tuh terkadang suka meragukan diri kita sendiri, meragukan Tuhan. Padahal tuh kalau dalam kamusnya orang percaya ya, Tuhan itu sanggup gitu. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Yang nggak mungkin jadi mungkin gitu. Kalaupun istilahnya dalam kuasa Tuhan yang terjadi tuh, mukjizat-mukjizat yang Tuhan lakukan, apa sih yang nggak mungkin bagi Tuhan itu? Sedangkan orang mati aja bisa dibangkitkan lagi istilahnya. Nah apalagi kalau cuman kehidupan kita yang udah dirusak oleh iblis, oleh hasutan-hasutan iblis ya. Jadi Tuhan bukan cuma mengalahkan iblisnya gitu, bahkan dia juga bisa memulihkan hidup kita. Sekarang tinggal balik lagi ke kita, apakah kita mau menerima berkat Tuhan ini gitu. Kita terkadang suka meragukan Tuhan ya. Dan terkadang ada aja orang yang misalnya tidak mengandalkan Tuhan tapi mengandalkan manusia gitu kan. Sebenarnya di dunia ini pun saya rasa nggak ada satu orang pun yang bisa menjamin hidup kita gitu, menjamin 100% hidup kita akan baik gitu. Walaupun kita punya pergumulan, kita punya masalah, misalnya kita minta tolong sama orang, mungkin iyalah 1-2 kali orang itu bisa menolong kita. Tapi kalau untuk jaminan seumur hidup kita, orang itu menolong kita, kayaknya saya rasa nggak ada sih, mustahil. Jadi sebagaimana mestinya ya kita seharusnya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena ya manusia itu ya cuman ya manusia gitu, tetap aja manusia nggak punya kuasa, nggak punya
apa ya, hal-hal yang di luar kuasa dia sebagai manusia gitu. Tuhan itu beda dengan manusia. Jadi Tuhan itu tidak pernah gagal dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kerajaan Allah pun dari dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah bergoncang. Pemimpinnya pun atau rajanya pun juga tidak pernah jatuh dan tidak pernah mati. Kalaupun mati, Tuhan Yesus mati itu untuk kita, menebus dosa-dosa kita, dan dia bangkit lagi gitu. Jadi kita sebagaimana manusia dan sebagaimana orang yang percaya, seharusnya kita menaruh kepercayaan kita 100% kepada Tuhan Yesus, bukan kepada manusia. Dan hanya Tuhan yang bisa menjamin hidup kita itu menjadi lebih baik gitu. Karena saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menggenapi setiap perkataannya dan menggenapi setiap janjinya untuk hidup kita. Selain itu manusia juga punya menghadapi masalah, tantangan itu bukan cuman misalnya masalah ekonomi atau masalah rumah tangga ataupun masalah sosial lainnya gitu. Sebenarnya masalah yang kita hadapi itu intinya tuh yaitu dari dosa gitu, dosa yang kita lakukan gitu. Nah, kalau kita hidup dengan melakukan dosa, ya lebih baik, ada baiknya kita minta ampun pada Tuhan dan mengikuti setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena jangan pernah ragu kalau Tuhan mau ampunin saya atau enggak. Itu sebenarnya balik lagi ke diri kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesus, mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Tanpa kita minta pun dia pasti mau mengampuni kita, menolong kita. Dia sanggup memulihkan kehidupan kita. Setiap pergumulan, tantangan yang kita hadapi pasti akan Tuhan sediakan sesuatu yang baik buat hidup kita. Karena itu saya percaya kalau Tuhan mengampuni dosa kita, segala sesuatu berkat yang lain yang lebih baik, yang kita kadang tidak terpikirkan, itu pasti Tuhan sediakan buat hidup kita. Asalkan ya itu, kita mau datang pada Tuhan, mau mengundang Tuhan dalam hidup kita, mengandalkan Tuhan bukan manusia. Tuhan pasti akan menolong kita melewati setiap tantangan persoalan hidup kita. Amin. Demikianlah pembacaan firman kita saat ini dalam ibadah kategorial KPWI. Biarlah firman yang boleh saya sampaikan ini memberkati kita kehidupan hari lepas hari kita. Kita tutup dengan doa. Ya Tuhan Allah kami yang berada dalam surga, Tuhan Yesus yang kami sembah, terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang ajaib, yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Setiap pergumulan, persoalan yang kami hadapi, semua Tuhan sertai, dan Tuhan memberikan sesuatu yang baik dalam hidup kami. Apapun itu Tuhan, kami mau menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menuntun, menyertai kami melewati semuanya itu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janji Tuhan. Tuhan akan menyediakan hal yang baik. Tuhan akan memberikan kami kekuatan iman dan percaya kami yang hanya pada Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan atas segala salah dan dosa kami yang mungkin kami sering menyembuhkan hati Tuhan. Dosa-dosa yang kami lakukan mungkin tidak terhitung banyaknya, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Juru Selamat kami akan mengampuni setiap salah dosa kami. Ya Tuhan, pimpin setiap rencana, harapan, cita-cita kami, apapun itu Tuhan sediakan. Tuhan cukupkan kehidupan kami, apa yang kami perlukan. Biarlah kehidupan kami ini selalu menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama-sama ini memberkati kehidupan kami hari lepas hari, dan menguatkan iman percaya kami bahwa kami tidak berjalan sendiri. Kami yakin Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada ibadah KPWI saat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian, atau salah penjelasan dalam perikop yang saya bawakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.